Selamat malam, Kaltim Hadir Malam kembali hadir bersama saya, Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Hadir Malam edisi kali ini. Polisi mengamankan sepasang sejoli Iwan dan Suwarni dengan tuduhan memproduksi dan mengedarkan uang palsu. Keduanya memperdaya korbannya dengan cara membeli barang jualan pedagang kecil di pinggir kota Samarinda. Berikut informasinya. Inilah salah satu korban uang palsu di kota Samarinda. Seorang nenek bernama Sutinah yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang kue keliling terkena apes setelah ada dua orang berpura-pura menjadi pembeli. Nenek Sutinah menceritakan saat berjualan di kawasan Selili ada dua orang, perempuan dan lelaki, membeli kuenya. Tidak hanya membeli kue, orang itu juga meminta tolong untuk menukarkan uang pecahan 20.000 sebanyak Rp160.000. Nenek Sutinah tidak curiga dan mau menerima saja menukarkan uangnya. Dia baru tahu kalau uang itu palsu setelah bertanya dengan pedagang lain. Polsek Sungai Pinang kini masih menyelidikinya. Dua pelaku uang palsu bernama Iwan dan Suwarni kini berada di tahanan kantor polisi. Dan ini kalau memang dilakukan di pinggir kota malam hari memang agak susah kelihatan. Jelas benar, cuma kan warung remang-remang. Berarti transaksinya kebanyakan malam hari, Ya, ada yang siang atau malam hari, tapi kebanyakan ini mereka langsung di malam hari. Polisi menangkap Iwan dan Suwarni di rumah kontrakan di Jalan Muhammad Yamin, Samarinda. Ditemukan juga barang bukti berupa alat mencetak uang dan uang palsu hasil cetakan dengan nilai Rp54.860.000. Tersangka Iwan mengaku melakukan kejahatan uang palsu itu karena terdesak masalah ekonomi. Dia tidak memiliki pekerjaan setelah keluar dari penjara karena kasus narkoba. Iwan mengaku mendapatkan ilmu membuat uang palsu selama di dalam penjara. Sudah lama, sampai bulan 3 kemarin. Bulan 3 asimilasi kan enggak, Pak? Enggak dapat asimilasi. Kasus apa kemarin, Pak? Narkoba. Ngedar apa pemakai? Pak, ini yang ngajarin ini siapa? Yang ngajari juga teman juga yang dari lapas. Iya. Nah, teman di lapas ini pernah memalsukan uang juga? Iya. Berada di atas ya. Pak, merasa nggak nanti pasti ketahuan nih kalau mengedarkan duit palsu ini? Ya, masalah ketahuannya kan begini, tergantung dari orang punya toko. Kalau mengenal itu uang ya ketahuan. Oh, gitu. Kalau ya? tidak mengenal, kita juga kan tidak mau maksa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Jelang tutup tahun 2020, tidak semua instansi libur panjang. Contohnya adalah tim Basarnas selama 18 hari ke depan, pasukan para penolong kecelakaan laut, darat, dan udara ini malah harus siap siaga. Berikut informasinya. Apel siaga SAR khusus Natal dan Tahun Baru digelar Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan. Sebanyak 70 personel rescue disiagakan bersama peralatan SAR. Fokus patroli dan monitoring tim SAR adalah perairan Selat Makassar, Samarinda, dan perairan Kutai Timur. Tim SAR dengan sebutan Tim SAR Siaga Khusus Nataru itu bergerak sejak 18 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021. Tantangan terbesar saat ini adalah cuaca yang tidak mendukung melakukan perjalanan laut dan darat. Baik, selamat pagi, salam sehat.
kaitan dengan pelaksanaan siaga SAR khusus Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, kami Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, khususnya Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Balikpapan, dalam hal ini untuk mendukung pelaksanaan siaga, kami menggerakkan baik personil maupun alut yang kami miliki. Untuk jumlah personil yang kami libatkan kurang lebih sekitar 70 orang, dan alut yang ada baik itu yang ada di kantor SAR, di Posar maupun di unit serta KN dan Rescue. Untuk pelaksanaan siaga SAR khusus ini, waktu yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 18 hari dari mulai hari ini tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021. Selain apel bersama, tim SAR Siaga Khusus Nataru melakukan koordinasi dengan tim yang berada di Kutai Timur dan Samarinda. Karena selama masa pandemi COVID-19 semua tempat wisata harus ditutup, maka diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengisi acara Tahun Baru di tempat-tempat wisata. Tim Kaltim TV melaporkan. Dua mahasiswa yang menjadi tersangka kasus penganiayaan saat aksi demonstrasi menolak Omnibus Law mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Samarinda setelah disidang oleh hakim. Gugatan pra-peradilan ditolak. Berikut informasinya. Pupus sudah langkah kuasa hukum dua mahasiswa berinisial FR dan WJ. Keduanya tetap ditahan dan perkaranya dilanjutkan ke meja hijau Pengadilan Negeri Samarinda. Hakim Tunggal menolak materi gugatan pra-peradilan. Secara prosedural, proses hukum kedua tersangka dinilai hakim sudah berjalan sesuai dengan KUHP. Kedua mahasiswa diamankan oleh pihak kepolisian lantaran tertangkap kamera melakukan aksi kekerasan saat berdemonstrasi. Keduanya dituduh melakukan penganiayaan terhadap petugas kepolisian yang sedang bertugas mengamankan aksi demonstrasi dengan cara melempar batu. Atas tindakan penahanan oleh polisi, solidaritas dari rekan-rekannya berdatangan. Mereka membuat aksi-aksi lain, meminta agar kedua rekannya dibebaskan. Bahkan, perlawanan ditunjukkan dengan mengajukan gugatan pra-peradilan. Tetap beracuan dengan hukum acara dan juga perkara kepolisian. Sementara kita sudah ada pengembangan gitu loh, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait mengenai putusan di Pengadilan Negeri Surabaya yang dimana juga pernah dilakukan oleh Lanyala Mataliti, itu kan juga dikabulkan pra-peradilannya dikarenakan dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Nah, itu contoh. Nah, harusnya itu menjadi sebuah acuan juga oleh hakim yang ada di Samarinda, bahwa tidak ada di dalam di dua alat bukti itu, tidak hanya dua alat bukti tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Setelah gugatan pra-peradilan ditolak, perkara penganiayaan oleh kedua mahasiswa dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan dan pemeriksaan tersangka. Seperti diketahui, keduanya terlibat dalam aksi demonstrasi menolak Omnibus Law pada 5 November di depan gedung DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi penambangan batu bara secara ilegal disuarakan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam jaringan aksi mahasiswa dan pemuda pembaharu Kaltim. Para mahasiswa menuding penambangan ilegal terjadi di daerah Sungai Siring, dekat Bandara APT Pranoto, dan di Makroman Sambutan. Aksi demo para mahasiswa yang tergabung dalam organisasi dinamakan Jemper itu dilakukan di depan Mapolresta Samarinda Jalan Selamat Riyadi. Selain berorasi, para mahasiswa juga membakar ban bekas sehingga menimbulkan kepulan asap yang tebal. Kami hentikan tambang-tambang ilegal ini. Tangkap semua oknum perusahaan negeri. Jangan sumbat perut nafsumu para penguasa. Padahal engkau telah mengantongi dosa-dosa. Lubang-lubang raksasa terbengkalai, membekas bumi dengan perut tergurai. Dari keterangan Koordinator Lapangan Ahmad Husaini yang juga Ketua Jemper Kaltim, demo ke Mapolresta adalah tindak lanjut karena beberapa bulan sebelumnya sudah membuat laporan ke Mapolresta. Para pendemo ingin mendapat tanggapan para penegak hukum, namun para mahasiswa merasa saluran penyampaian aspirasi mereka tersumbat karena tidak ada respon. Menurut temuan para mahasiswa, kasus illegal mining terjadi di mana-mana, bukan hanya di Kabupaten Kutai Kartanegara, namun juga di Samarinda. Para mahasiswa menunjuk adanya penambangan diduga liar di Sungai Siring dekat Bandara APT Pranoto dan juga di wilayah Makroman, Kecamatan Sambutan. Para mahasiswa mengaku memiliki data-data kalau beberapa titik itu menjadi objek eksploitasi penambangan yang diduga dilakukan perusahaan tanpa izin. Pada hari ini kami melakukan kegiatan pengawalan atas laporan kami bahwa ada kejadian aktivitas tambang ilegal di sekitaran Bandara APT Pranoto dan daerah Makroman. Aksi lagi satu kali di Polres Samarinda, bila amanah tidak diindahkan, maka mau tidak mau kami harus pergi ke Balikpapan menuju Polda untuk melaporkan dan kami akan menyebutkan siapa nama pelaku tersebut. Kurang lebih inisialnya M. Jadi kalau tidak ditindaklanjuti minta diambil alih oleh Polda ya? Polda yang turun tangan. Dan juga seandainya Polda tidak bergerak, mau tidak mau, kami harus melakukan melakukan dana juang di simpang-simpangan untuk bisa berangkat ke Jakarta melakukan ke Mabes Polri melalui Barreskrimnya. Kurang lebih begitu, Pak. Kasus illegal mining marak terjadi di Kalimantan Timur. Ada beberapa kasus diungkap Kejaksaan Tinggi dan tim Reskrim Mabes Polri, namun belum meredakan operasional para penambang liar. Tim Kaltim TV Ahmadi melaporkan. Tahun baru 2021 sudah di depan mata, tapi malam pergantian tahun kali ini tidak bisa dirayakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah dan Polri sepakat tidak ada kerumunan dalam malam pergantian tahun 2021. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana banyak keluarga sudah merencanakan liburan akhir tahun dengan mengunjungi tempat-tempat favorit bersama keluarga. Pada tahun ini, khususnya pada malam penutupan tahun, Gubernur bersama Polda Kaltim sudah sepakat tidak ada kerumunan karena berpotensi menjadi klaster penularan virus corona. Dari 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, kondisinya masih menunjukkan penularan virus yang mengkhawatirkan. Kota-kota itu adalah Samarinda dan Kutai Kartanegara yang masih tergolong paling gawat. Disusul Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, dan Berau. Nyaris tak ada lagi kabupaten dan kota aman dari penularan virus di Kalimantan Timur. Untuk pengamanan tahun baru, Pak, seperti apa? Kita pasti amankan. Kalau tahun baru kan ini kan agenda nasional, agenda tahunan ya. Kita akan melaksanakan operasi lilin biasanya. Operasi lilin dalam rangka menghadapi pengamanan Natal dan tahun baru.
Itu kalau kemungkinan biasanya ini kan Pak ya, seperti yang terjadi tahun-tahun, pasti ada kerumunan di tepian. Ya, ini kan Pak Gubernur udah mengeluarkan edaran tuh, nggak ada kerumunan. Kalau bisa tempat-tempat hiburan itu juga tidak menggunakan kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan kumpulnya massa. Nah, surat edaran itu aja dilaksanakan. Nah, kita ikut mendisiplinkan itu. Berarti langsung ada pembubaran Pak ya? Pembubaran di Ya, kalau sudah mengumpul. Angka penularan virus corona di Kaltim menurut rilis tanggal 7 Desember dari Satgas COVID-19 menyebutkan kumulatif se-Kaltim yang pernah terinfeksi virus sudah mencapai 21.107 orang. Kemudian sebanyak 17.933 sembuh dan jumlah pasien positif meninggal dunia 611 orang. Saat ini kasus aktif yang masih menunggu proses penyembuhan ada 2.563 pasien. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.